Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Aziza, MPM 5019159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silabus dan RPP. A. Pengertian silabus dan RPP. 1. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ada pula komponen RPP yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, lokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sumber belajar. B. Karakteristik pembelajaran anak kelas rendah dan anak kelas tinggi. Di sini, yang pertama, karakteristik pembelajaran di kelas rendah, yaitu dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan kepada siswa kelas rendah, seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di sekolah dasar. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Sementara itu, siswa kelas rendah di sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi, serta kurang memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar sehingga hal ini menentukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik. Yang kedua, ada karakteristik pembelajaran di kelas tinggi, yaitu esensi proses pembelajaran di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya atau menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi, di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi, inquiry, pemecahan masalah, dan discovery. C. Perbedaan isi silabus dan RPP dalam kurikulum untuk kelas tinggi. Di dalam kurikulum, menjabarkan atau melampirkan silabus dan RPP. Muatan kurikulum untuk kelas rendah dan kelas tinggi tentu berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada keluasan materi yang akan diberikan. Salah satu contoh pembahasan di kelas tinggi, materi berhitung sudah mengarah pada yang abstrak, begitu pula dalam penyampaiannya. Sedangkan di kelas rendah itu lebih konkret atau nyata saat dalam menyampaikan sesuatu pembelajaran. Silabus dan RPP merupakan bagian dari kurikulum yang disusun oleh guru sebagai pedoman yang jelas dan terukur dalam pembelajaran untuk memudahkan guru dalam mengaplikasikan pengetahuan kepada siswa.
Di SD kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan peserta didik tentang konsep dan generalisasi sampai dengan penerapannya. Komponen silabusnya tentu sama antara kelas rendah dan kelas tinggi, karena komponen silabus itu terdiri dari identitas pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu dan sumber belajar. Tetapi, ditinjau dari masing-masing isi komponen tersebut tentu berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi, karena dari komponen pertama yaitu identitas pelajaran di setiap jenjang kelas berbeda, karena di kelas tinggi sudah lebih spesifik untuk mata pelajarannya tidak lagi tergabung ke dalam tematik. Kemudian, komponen identitas sekolah bisa dikatakan sama jika memang dalam satu lembaga yang sama. Untuk komponen kompetensi inti itu sama karena sudah ditentukan dari pusat, namun untuk isi dari kompetensi inti yang akan diterapkan untuk siswa itu berbeda. Kemudian, komponen kompetensi dasar yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari masing-masing jenjang kelas tentu juga berbeda tingkatan kompetensi dasar yang akan dipahami oleh siswa. Untuk materi pokok yang diterapkan atau disampaikan kepada siswa dari masing-masing jenjang kelas tentu berbeda karena materi pokok akan berkaitan dengan kompetensi dasar yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan akan dilihat dari desain pembelajaran yang digunakan oleh guru dari setiap masing-masing jenjang kelas itu. Juga terlihat perbedaan karena akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi. Untuk penilaian ini bisa jadi berbeda karena masing-masing guru akan mendesain penilaian yang beragam dari masing-masing kelas. Penggunaan alokasi waktu yang tidak akan bisa disamakan antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Jadi, alokasi waktu itu juga berbeda. Dari sisi sumber belajar, komponen ini tentunya sangat berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi. Dilihat juga dari penerapan kompetensi dasar dan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi dari masing-masing jenjang kelas. Itulah dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang silabus dan LPP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.